Di sini kok ada pintu yang terbuka, Mbak Titi. Siapa sebenarnya yang membukanya, Mbak Titi? Kita lihat ya. Ya. Pemirsa, kali ini kita menelusuri jejak bangunan kuno yang konon katanya banyak pantangan-pantangan yang ada di sini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Mbak. Salah satunya itu dilarang kencing sembarangan, berak sembarangan, melakukan hubungan senonoh, tidak senonoh. Itu bisa terkena semacam karma-karma, kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Dan bahkan sekecil bersiul itu saja, itu konon katanya mulutnya bisa penceng, Mbak Titi ya. Iya, benar. Nah, kita nanti teman-teman akan membedah sebenarnya bangunan ini seperti apa dan seperti apa, serta penghuninya secara mistis dan gaib bersama Mbak Titi Indigo ya. Jadi ceritanya bahwasanya bangunan sebelah kiri ini adalah untuk mencampur kapur dengan sumber mata air. Jadi ini dibangun sekitar tahun 1929, masa kolonial Belanda ya, sebagian dari Karesidenan Surabaya, di mana tahun-tahun itu Surabaya terjadi wabah kolera, Mbak Titi. Tidak hanya menyerang kaum pribumi, tapi juga timur asing maupun orang-orang Eropa yang ada di Surabaya ternyata terkena wabah kolera yang ditengarai Sungai Mas, Kali Emas itu ya, yang biasanya untuk minum atau kebutuhan air sehari-hari dinyatakan tercemar. Maka orang Belanda mencari sumber yang terdekat dari Surabaya dari sini. Nah inilah kemudian ketemu di sini, kemudian disalurkan dengan pipa ledeng masyarakat ya. Pada waktu itu diambil dari kata water ledeng bedriven atau perusahaan air minum masa kolonial Belanda, Mbak Titi. Mari kita telusuri, Mbak Titi ya. Nah, Mbak Titi sendiri gitu, Mbak Titi. Aura-aura apa, Mbak Titi, yang Mbak Titi rasakan di lokasi ini, Mbak Titi? Kalau di sini auranya sangat angker, Mbak Titi ya. angker sekali. Di sini kok ada pintu yang terbuka, Mbak Titi. Siapa sebenarnya yang membukanya, Mbak Titi? Kita lihat ya. Ya. Kira-kira ada apa, Mbak Titi? Iya. Ada apa, Mbak Titi? Ini ada orang Belanda, orang lagi ya. Laki-laki Belanda, menir Belanda. Menir Belanda. Berarti tuan menir ini ya. Duduk di situ, Mbak Titi. Gimana perawakannya, Mbak Titi? Kita melihat sosok menir Belanda. Ini Mbak Titi kok nggak takut sekat-sekat dengan orang itu, Mbak Titi? kalau kita aku masuknya dengan sopan dan mungkin orang marah. Sosoknya seperti apa, Mbak Titi? Orangnya tinggi besar, orangnya berkumis, orangnya pakai baju Belanda gitu, pakai topi juga gitu. Oh, putih-putih, Mbak Titi? Orangnya putih, iya. Gitu. Sebenarnya siapa sebenarnya, Mbak Titi, sosok laki-laki Belanda yang ada di sini? Namanya agak sulit, kolonel akuarium apa gitu. Oh, ya, kolonel Aqua ya. Nah, ya, seperti itu teman-teman ya. Coba kita semakin merinci, Mbak Titi. Ya, saya nggak kuat di sini, Mbak Titi. Ayo kita keluar. Nah, ini warga sangat beramburan nih, Pak. Sangat beramburan. Warga sangat beramburan nih. Itu yang ada jendelanya itu kenapa terbuka? Di dalamnya kayak kelihatannya ada sosok-sosok tertentu, Mbak Titi, itu, Mbak Titi. Itu ada sosok seorang nenek-nenek yang berambut panjang sekali sampai ke bawah sini. Mana, Mbak Titi? Saya coba lihat. Ini kok jendelanya terbuka, teman-teman. Senang sekali ya. Rumah aneh ini, rumah kuno ini, Mbak Titi ya. Gak bisa, Mbak Titi. Di sini, Mbak Titi. Gelap, Mbak Titi. Ada tempat tidur. Oh, tempat duduk juga. Belanda. Di sini sangat angker sekali, bosku ya. Jadi lokasinya sangat angker sekali.
seperti ada di situ bosku. Nah, guys, ya. Nah, coba. Nah, ini sangat bersih. Ini yang berundak-undak ini ya. Nah, bersih. Jadi mohon maaf ya pemirsa, ternyata memang banyak sekali penampakan-penampakan yang membuat kita benar-benar terkejut dan bulu kuduk kita berdiri semua ya. Kita lanjutkan bahwasanya sejarah ini kemudian yang dinamakan Jubel itu ceritanya adalah sumber mata air ya, yang kemungkinan itu pengampulan dulu pada masa Majapahit. Ada prasasti Raja Girindrawardhana yang menyebut bahwasanya lokasi ini diduga pengampulan. Itu ada semacam air yang mengepul itu ya, itu kemudian disaring karena tercampur pasir Mbak Titi ya, agar tidak masuk ke dalam pipa ledeng. Itu dijubili pakai ijo aren yang hitam gitu loh ya. Artinya Pak, waktu prosesi penjubelan itulah yang kemudian sumber apa ini? Sumber jubel, karena sumber dijubel-jubeli itu Mbak Titi ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita ke atas Mbak Titi. Secara arsitektur memang ini buatan kolonial Belanda sangat kuat memang. Belanda itu terkenal dengan arsitektur bangunan air terutama ya Mbak Titi ya. Nah ini arsitektur bangunan air era kolonial Belanda ini ya. Seperti ini. Ternyata ini pintunya pintu besi Mbak Titi. Itu besi, Mbak Titi, dan sangat tebal sekali. Coba Mbak Titi dulu sama saya dulu, Mbak Titi ya. Kalau saya ular. Iya, ada ular biasanya Pak, hati-hati Pak. Ada pohon yang mengering Mbak Titi ya. Iya. Nah di sini ternyata suasananya sangat gelap gulita Mbak Titi ini. Kalau Mbak Titi melihat secara mata batin Mbak Titi ya, di lokasi ini Mbak Titi, jembatan di atas apa namanya bangunan ini Mbak Titi melihat apa Mbak Titi? Di sana itu melihat apa saja Mbak Titi? Di atas itu, di jembatan itu mungkin Mbak Titi bisa melihat sosok-sosok penghuninya Mbak Titi. Kalau di atas yang ini apa? Yang atasnya ini kayak topi. Topinya Belanda Iya, itu ada ular besar. ular besar Mbak Iya, Titi. tapi ini ada jenggernya. Oh jengger ya, Iya, jengger. jengger, iya. Ular berjengger berarti. Iya, ular Oh ada berjengger. salah satu mitologi atau mitos atau legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa itu ya, yang sering juga kurang terekspos Iya. tentang keberadaan ular berjengger Mbak Titi ya. Iya. Nah ini Mbak Titi, yang ada di situ Mbak Titi. Kenapa saya tidak bisa melihatnya Mbak Titi? Yang mana? Yang ada di atas itu. Tidak semua orang bisa melihat. Kalau yang melihat itu pasti bisa. Oh teman-teman indigo pasti bisa melihatnya ya, Iya. sosok ular berjengger di atas Iya. itu Mbak Titi ya. Iya. Kalau di sini Mbak Titi, Ini banyak anak kecil, banyak kayak orang Jawa gitu, tapi Jawa pakai kayak kebaya gitu. oh pakai kebaya di situ banyak Mbak Titi ya. Anak-anak kecil banyak. Anak-anak kecil banyak Mbak Titi ya. Noni juga banyak. Noni Belanda juga Iya. banyak di sana loh, banyak sekali teman-teman. Sosok noni Belanda yang mengingatkan pada sebuah memori di masa lalu, di masa zaman kolonial Belanda ya berarti Mbak. Iya. Tadi ini tadi kita sudah memasuki sebuah area apa ini sebenarnya ya? Seperti semacam area pertunjukan gitu Mbak Titi. Ya seperti ini Mbak Titi, coba kita lihat. Nah, ini kok ada semacam tempat duduk gitu loh Mbak Titi ya. Ini ada tempat duduk yang memanjang. Nah, Bapak. Ini ada pintu besi. Hah? Bisa dibuka tadi Mbak Titi? Bisa coba. Loh. Apa isinya Kang? Seperti sarang ular naga. Sarung. Nah, seperti ini konstruksi bangunan masa kolonial Belanda Mbak Titi ya? Iya. Mbak Titi melihat apa Mbak Titi di sini Mbak Titi? Di sini ada seorang Itu kayak apa itu ya? apa? Kayak gitu loh bang, kayak jin berupa jin gitu loh. Jin, raja jin ini Mbak. Jin, iya yang Oh, raja jin di sini. Yang Iya, yang tutup aja. Ada raja jin teman-teman. Aduh, tutup. Sama serem ya, seperti gua Mbak Titi ya. Iya. Aduh, seperti gua teman-teman. Raja jin. Itu jin. Atas ini kotor semua Mbak Titi. Nah itu jinnya. Ini jin. Mbak Titi, area ini sudah mulai angker ya, karena ini mau menjelang tan atau sekarang mau apa namanya maghrib kalau ya Iya. kebiasaan. Apakah kemudian Mbak Titi di sini bisa menimbulkan semacam gangguan-gangguan? Apakah tidak ada serangan-serangan? Atau kemudian apa ya? Mereka itu kemudian berusaha untuk menghalang-halangi kita masuk area ini Mbak Titi. Artinya tidak boleh Mbak Titi. Loh, kenapa Mbak Titi terus ke sana katanya nggak boleh? Ya coba aja. Iya ya.
Ada apa ini? Di sini adalah semacam tangga menuju sana. Namun yang kita dapati di sana itu hutan Mbak Dwi ya. Hutan belantara. Coba kita terus itu. Hei, Pak Diti, Apa itu? Kok kelihatannya? Iya, selalu banyak. gangguan gaib yang kita alami ya. Gangguan gaib yang kita alami ternyata sangat luar biasa sekali ya. Iya, iya. Ini suara air bergerak Mbak Diti. Mbak Diti melihat apa di sana? Itu apa? Kayak Kuntil. kuntil, ya Mbak kuntil. Mbak Kuntil. Iya. Di mana Mbak Diti? Di sebelahnya batu-batu itu. Di sebelahnya batu raksasa itu ya? Iya. Oh, di sana juga ada batu-batu kayak tempat-tempat duduk gitu Mbak Diti ya. Ini keren banget ya akhirnya ini Mbak Diti ya. Oh, hati-hati loh batunya lancip ini teman-teman. Di sana ada ini air ya itu. Iya. Kemana Mbak Diti ya? Coba lihat ke sana Mbak Diti. Apa Mbak Diti? Kayak ada suara ular yang menggeliat-geliat Mbak Diti. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Di sini kita mengalami gangguan secara astral dan gaib. Banyak sekali gangguan astral ya. Ya. Bagi lokasi ini. Ya, ternyata di lokasi ini airnya. Ini tempatnya. Apa? Orang burian. Oh. Orang burian. Lari tadi. Lari. Melompat orang buriannya. Mana kan? Melompat tadi tidak sengaja. Iya, masuk ke sana. Itu yang goyang-goyang itu di semak-semak belukar itu loh. Yang goyang-goyang itu loh. Mana Mbak Siti? Mana? Oh, itu ya. Itu. Ada orang burian di sana ya. Loh, ternyata di sini ada kolam-kolam Mbak Siti. Tadi kan posisi kita di atas loh kan. Loh iya, kita di atas jurang. Dan di sana ada kolam-kolam ya. Nah, ini seperti ini lokasinya ini ya. Coba kita kembali ke tempat itu ya. Mungkin Mbak itu ya. Karena kita sekali tadi baru masuk juga mengalami banyak sekali goncangan ya. Atau penolakan atau semacam gangguan-gangguan dari makhluk astral gitu ya. Konsekuensi ya terburuk ya. Iya. Ketika kita kemudian saat ini di lokasi ini mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk astral, apakah mereka juga bisa merasuki kita Mbak Titi atau mengganggu secara fisik dengan kita, misalnya memukul dengan batu atau dengan dengan kayu gitu Mbak Titi? Bisa aja kalau dia tidak terima. Kalau tidak terima, bisa aja masuk ke tubuh siapa gitu. Dia nggak terima, ingin mengutarakan di situ. Kesurupan ya? Kesurupan. Untung sampai saat ini belum ada yang kesurupan ya? Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Mbak Titi ya. Mbak Titi. Kalau di lokasi ini Mbak Titi melihat apa saja Mbak Titi? Makhluk penghuni sini. Oh, di sini tuh banyak ya. Iya. Banyak sosok-sosoknya, ada juga kayak monyet, tapi itu orang gaib gitu. Monyet gaib berarti? Iya, kayak gitu. Kayak orang hutan gitu loh, orang hutan. Oh, kayak orang hutan, tapi Iya, gaib. gaib. Malah kayak mirip genderuwo Mbak Titi ya? Iya, tapi itu ada Taring. taringnya kayak gitu. Kayak monyet berarti ya? Monyet, iya. Hmm. Oh, tinggi besar. Iya, Jadi betul, tinggi besar makanya merah kayak gitu. Yang mana? Yang di mana? Tinggal di sana ya? Yang di atas sana Mbak Titi ya? Oh. Jadi ini macam-macam isinya. Tapi ini Macam-macam Mbak Titi ya? macam-macam ini. Dia ada genderuwo, ada Iya. gorila gaib ya? Macam-macam juga penghuni juga ya Mbak Titi ya? Jadi mungkin di mana Mbak Titi? Apakah kita sudahi saja kesempatan kita ya? Mungkin pesan ya Mbak Titi kalau ke lokasi ini ya, di mana Mbak Titi pesannya mungkin? Kalau Agar kita misalnya tidak- kalau masuk ke tempat yang seperti angker, yang angker-angker itu satu, kita ulusan dulu, kita bicara dulu sama orang gaibnya, kita mau masuk, kita sowan, bukan untuk mengganggu gitu ya. Itu urusan dulu kayak gitu. Nanti pasti dia tahu lah kalau kita niatnya ke sini baik atau tidak itu nanti tahu dia. Tidak kira mengganggu kayak gitu. Gitu. Sebenarnya saya temukan di sana itu banyak juga perbukaan, artinya sebagian masyarakat ke sini itu melakukan apa sebenarnya? Itu, Apakah Pak. makhluk seperti itu bisa diajak kerjasama gitu? Menurut Mbak Titi seperti apa? Ada yang mau diajak kerjasama ada yang tidak mau gitu. Untuk apa biasanya Mbak Titi makhluk seperti itu dimanfaatkan atau diajak kerjasama untuk apa saja biasanya? Pesugihan. Rata-rata sih di pesugihan rata-rata. Kalau mungkin melawan musuh-musuh bisa nggak Mbak Titi? Bisa dimasukkan di dalam santet. Oh juga dimasukkan di dalam santet melalui bantuan makhluk seperti itu Iya. atau makhluk penghuni sini Iya. untuk Bisa Bisa. untuk ritual pesugihan ya, Bisa, bisa. yang apakah katanya kemudian kira-kira ada manusia orang-orang berkepala yang manusia ini. melakukan
ritual dengan di sini di Mbak Titi? Ular Selain mungkin kepala seperti ini, manusia. mungkin yang positifnya seperti apa? Kalau positifnya itu ya tentang kadang itu saya minta lancar, kalau itu bisa saya mau diajak seperti itu, ada yang tidak bisa. Sama lah kita kayak seperti manusia juga. Oh, gitu Mbak Titi Iya. ya. Oke teman-teman, jadi disinilah kemudian banyak sekali ya makhluk penghuni hutan dan bangunan angker era kolonial ini ya. Kita jelaskan tadi secara sejarah, tetapi lebih banyak mendalami tentang kehidupan mistis di area ini Mbak Titi ya. Iya. Mungkin pesan terakhir Mbak Titi bagi masyarakat, pesan terakhir tentang lokasi ini atau mungkin nasihat seperti apa, cukup tadi ya? Cukup saja. Cukup tadi bahwasanya kalau memasuki area ini harus memiliki sopan santun, Iya. tidak boleh melakukan kemaksiatan Iya, atau Melakukan hal yang tidak selono lah di iya, sana. tidak celono Mbak Titi. Celana. Oh iya, selono ya ya, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat.